Wisuda di negeri lowongan kosong. Di halaman kampus, toga beterbangan seperti burung merdeka. Orang tua menangis sambil merekam masa depan di layar ponsel. Pidato rektor penuh kata inovasi, emas, dan globalisasi. Sementara spanduk sponsor bank tersenyum di belakang podium. Negeri ini memang pandai merayakan kelulusan, tetapi sering lupa menyiapkan pintu setelah gerbang dibuka. Ijazah dicetak dengan tinta mahal dan bingkai keemasan, lalu digantung seperti jimat di kamar kontrakan pengangguran. Dulu, Budi Utomo lahir dari kaum terpelajar. Anak-anak Stovia menyalakan api di dada bangsa terjajah. Mereka belajar demi membebaskan manusia dari rantai kolonial. Menulis mimpi kemerdekaan di meja-meja sekolah sederhana. Kini, kaum terdidik kembali memenuhi negeri, tetapi penjajahnya berubah menjadi formulir rekrutmen dan syarat pengalaman. Anak-anak muda membawa kurikulum vitae ke gedung-gedung tinggi, lalu pulang dengan kalimat sakti, "Kami akan menghubungi nanti." Setiap pagi, kota dipenuhi sarjana bersetrika rapi. Mengantre wawancara seperti berziarah mencari mujizat kerja. Sebagian akhirnya menjual kopi, menjadi kurir atau admin daring. Bukan karena cita-cita, melainkan tagihan yang tak mengenal idealisme. Negeri menyebut mereka bonus demografi, padahal banyak yang hidup sebagai statistik tanpa arah. Mereka hafal teori Gary Becker tentang modal manusia, tetapi kontrakan tetap menagih sebelum teori sempat bekerja. Di meja kementerian, grafik dipresentasikan dengan penuh optimisme. Angka pengangguran turun 1/sekian% tahun ini. Para pejabat tersenyum seperti guru membagikan raport kelulusan. Sementara sektor informal tumbuh seperti ilalang selepas hujan. Negeri ini memang ahli mempercantik angka, meski isi dapur rakyat tetap tipis dan murung. Lowongan kerja dipamerkan di baliho-baliho pembangunan, tetapi syaratnya sering lebih tinggi daripada mimpi pelamarnya. Ada sarjana teknik mengantar makanan hingga tengah malam. Ada lulusan hukum menjadi penjaga toko ponsel di pasar kota. Ironi berjalan santai di trotoar bersama jas alma mater lusuh. Sementara seminar motivasi terus menjual kata passion dan resiliensi. Ibu-ibu berkata, pendidikan adalah jalan mengubah nasib. Tetapi nasib tampaknya belum membaca ijazah anak-anaknya. Di negeri ini, ilmu kadang kalah cepat dari koneksi, dan kecerdasan kalah murah dari upah tenaga kasar. Korea Selatan pernah membangun industri dari tenaga mudanya. Taiwan menanam masa depan di pabrik dan laboratorium.
Sementara di sini, bonus demografi sering dirayakan seperti diskon musiman. Ramai dibicarakan, tetapi bingung dipakai untuk apa. Negara sibuk membuka pelatihan demi pelatihan, sementara lapangan kerja formal berjalan pincang. Anak muda diajari bermimpi setinggi langit digital, namun banyak jatuh di trotoar ekonomi informal. Kontrak sosial perlahan berubah menjadi surat tanpa balasan. Rakyat memberi tenaga, negara memberi antrean panjang. Mereka bekerja, membayar pajak, mencicil kehidupan. Tetapi perlindungan dan kesejahteraan terasa seperti janji kampanye lama. Mayoritas pekerjaan lahir tanpa kepastian dan jaminan. Upah kecil dibungkus istilah fleksibilitas pasar. Dan ketika rakyat mulai lelah bertanya tentang masa depan, televisi menyalakan lagi slogan, Indonesia sedang bangkit. Barangkali kebangkitan nasional hari ini bukan soal pidato upacara, melainkan tentang apakah anak muda bisa hidup layak dari ilmunya. Sebab bangsa tidak dibangun oleh baliho dan seremoni, tetapi oleh manusia yang merasa dihargai di tanahnya sendiri. Jika kaum terpelajar terus tumbuh tanpa ruang untuk berkarya, maka negeri ini sedang memanen kecemasan secara massal. Dan kelak, sejarah mungkin menulis satire paling pahit, bahwa Republik besar ini kalah bukan karena kekurangan sarjana, melainkan karena gagal memanusiakan mereka.